Cara menggunakan aplikasi NutriSurvey, Huantro, Yuantro Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadiul Padiana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan aplikasi NutriSurvey, WHO Antro dan WHO Antro Plus. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Enjoy watching. Aplikasi NutriSurvey. Baiklah, ini sudah kita install program NutriSurvey tersebut. Tentunya kita akan memasukkan data yang berguna untuk mendapatkan berapa asupan kalorinya. Data-data ini didapat berdasarkan hasil wawancara sebelumnya dengan pasien. Baiklah, mari kita buka. Di sini terlihat sebuah tampilan yang terdiri dari banyak menu. Di sini ada file, edit, calculation atau perhitungan, food atau makanan, extra, dan help. Begitu kita melihat tampilan ini, yang harus kita siapkan yaitu data-data pasien yang telah kita wawancarai sebelumnya. Di sini ada menu file. Kita bisa lihat bahwa di sini ada membuat file baru, file lama, save as. Kemudian ada edit, ada cut, copy, paste, delete content, insert line, dan sebagainya. Kemudian ada perhitungan. Di sini kita bisa lihat kebutuhan energi, cetak hasil perhitungan, dan beberapa menu lainnya. Kemudian ada makanan. Kita bisa mencari makanan berdasarkan zat gizi serta modifikasi database. Modifikasi database ini bisa kita tambahkan jika tidak ada bahan makanan yang ada di dalam database NutriSurvey. Misal dalam NutriSurvey ini tidak terdapat suhu UHT yang ada di pasaran, maka dengan menu ini kita bisa dapat memodifikasinya. Extra dan ada help. Baik, setelah kita lihat menu-menu di atas, maka kita akan melihat gambar. Di sini ada perhitungan baru, perhitungan lama, simpan perhitungan, cut. Kemudian ada copy lines, insert line, dan ini sisi baris kosong, kemudian delete sisi baris kosong, dan ada waktu makan. Waktu makan ini secara otomatis bisa dilakukan. Kemudian ada hitung kebutuhan energi, dan ada beberapa menu lainnya seperti pencarian makan. Setelah kita lihat dan pelajari seluruh menu bergambar yang ada di sini, sekarang mari kita praktikkan. Semisal pasien yang kita wawancarai sebelumnya adalah wanita berusia 20 tahun, maka kita akan masukkan ke dalam usia wanita 19 sampai 24 tahun. Lihat, ini banyak sekali terlihatnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada porsi, ada makanan, ada jumlah kalori, kemudian air, protein, dan berbagai macam jenis dari zat gizi yang ada juga tercantum di dalam total analisis di sini. Di sini juga ada menu berupa print, kemudian total analisis, persentase recommendation, artinya berapa persentase yang kita rekomendasikan, kemudian analisis makanan, kemudian analisis per waktu makanan, dan kandungan zat gizi. Oke, kita mulai memasukkan datanya. Sebelumnya kita sudah menuliskan pasien berusia 20 tahun, kita akan menghitung selama 1 hari. Langkah pertama, kita akan memasukkan subjudul berupa kapan pasien tersebut mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, kita akan mengklik menu breakfast. Ini tekan hitungan oleh NutriSurvey karena tidak ada jumlah yang dimasukkan. Tadi pasien kita analisis dan kita baca itu telah mengkonsumsi nasi. Maksudnya kita klik nasi. Ini harus huruf kecil semua. Kemudian ini banyak sekali pilihannya, kita pilih nasi putih. Nasi putih misalnya 100 gram.
Kemudian masukkan lagi telur goreng 50 gram. Ini kita bisa menambahkan kerupuk. Misalnya kerupuk udang, apa ya, 20 gram. Kemudian minumnya adalah susu. Susu segar. Susu segarnya 30 gram. Kemudian kita akan masuk untuk makanan selanjutnya, yaitu makan siang. Kita anggap aja dia mengkonsumsi nasi putih 100 gram, kemudian tempe goreng 50 gram, kemudian ikan telur ikan gabus. Kemudian minumnya adalah teh manis. Sini kita ambil aja 30. Kemudian kita masukkan lagi makan malamnya. Nasi goreng. Kemudian minumnya adalah air putih. Oh, tidak ada. Kita ganti aja ke sirup atau sirup. 50. Oh iya, lupa, ini nasi goreng 100 gram. Nah, demikianlah kita lakukan sampai akhir. Kita dapat melakukan print laporan. Ini adalah hasil perhitungan diet. Di saat kita ingin melakukan hal, kita bisa mengetik tersebut.
Mungkin segitu saja bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cara menggunakan aplikasi Huantro dan Huantro Plus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara mengoperasikan WHO Antro dan WHO Antro Plus. Semoga dapat bermanfaat dan mudah dimengerti. Aplikasi ini antara WHO Antro dan WHO Antro Plus sebenarnya sama, yang di dalamnya secara garis besarnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada Anthropometry Calculator, ada Individual Assessment, dan Nutritional Survey. Tetapi penggunaannya untuk WHO Antro khusus untuk bayi dan balita usia 0-5 tahun. Sedangkan untuk WHO Antro Plus itu diperuntukkan bagi anak usia 5-19 tahun. Jadi jangan salah untuk memasukkannya. Perbedaan nyata yang terlihat adalah pada WHO Antro, kita buka kalkulator, akan ada perhitungan untuk lingkar kepala, lingkar lengan, tricep, kemudian subscapular. Sedangkan pada WHO Antro Plus, bentar ya. Hanya terdapat berat badan dan panjang badan. Itu perbedaan nyatanya. Sekarang kita buka dulu yang kalkulator untuk cara mengoperasikan. Kalkulator ini digunakan pada saat klien Anda datang ke klinik atau pada saat Anda bertugas di bagian konseling puskesmas. Anda membutuhkan secara cepat menghitung status gizi dari pasien atau klien yang datang berkunjung. Data yang Anda masukkan pada anthropometry kalkulator itu tidak bisa disimpan. Jadi fungsinya seperti kalkulator, kita menghitung secara cepat. Di dalamnya ini berisi tentang kunjungan, atau tanggal berapa Anda melakukan pengukuran tersebut, atau tanggal berapa klien atau pasien tersebut datang berkunjung. Ini misalnya tanggal 25 bulan 6 tahun 2022, atau kita bisa ubah di sini sesuai pada saat pasien tersebut berkunjung. Jenis kelaminnya misalnya perempuan, dengan berat badan 9 kg, dan panjang badannya 70-33 cm. Dia lahir pada tanggal 25 bulan 6 tahun 2021. Saat ia berkunjung usianya yaitu 11 bulan. Jadi harus dipastikan sekali tanggal kunjungan dan tanggal lahirnya. Ini tanggal kunjungan nggak boleh salah karena data di sini sangat sensitif sekali. Tanggal Anda mengukur, berat badan saat itu sangat berpengaruh. Jadi harus hati-hati saat kita mengisinya. Dan ini dia hasilnya untuk berat badan menurut panjang badan 0,29, berat badan menurut umur, panjang badan menurut umur, dan BMI menurut umur. Kita lihat grafiknya. Ini berada pada 0 atau median sampai dengan +1, berarti satu gizinya baik. Nah, ini untuk penggunaan kalkulator. Selanjutnya, kita masuk ke cara penggunaan individual assessment. Untuk penggunaan individual assessment ini diperlukan bagi masing-masing klien atau individu. Umpamanya ini anak Kwanza, baru berkunjung 1 kali, anak Lopez baru 2 kali, anak Smith sudah 3 kali. Ini kita coba tambah. Kemudian kita masukkan misalnya Nadia. Dia perempuan. Tanggal lahirnya misalnya 25 bulan 6 tahun 2021.
Mamanya misalnya XXX aja ya. Bapaknya AF. Asal isi aja karena ini sebagai contoh. Kita tambah. Nah, setelah tambah akan muncul tampilan seperti ini. Silakan isi berat badannya misalnya 12 kg. Kemudian panjang badannya 78 cm. Dia diukur dengan tidur. Kemudian usianya 11 bulan dan save. Ini adalah hasilnya. Berat badan menurut umurnya di atas 2,28. Kita mari lihat kita grafiknya. Nah, dia berada di atas 2, berarti dia gemuk. Karena di atas 2. Nanti kita masukkan lagi kalau semisal dia berkunjung kembali. Tapi bulan lalu misalnya dia berkunjung pada bulan Mei. Kita masukkan saja. Nah, di sini juga kita bisa tambahkan klik ini atau motor. Di sini adalah perkembangan anak itu per bulan. Nah, bisa duduk. Kemudian bulan selanjutnya kita bisa berdiri dengan bantuan. Kemudian dia sudah bisa merangkak. Dan lainnya. Kita save aja. Jadi ini aplikasi ini lebih ke arah individu masing-masing anak datanya. Kemudian kita save. Jadi kalau semisal si Nadia ini berkunjung kembali, namanya ada dan tinggal kita klik aja terus masukkan lagi datanya. Kemudian yang terakhir yaitu ada nutritional survey. Nutritional survey ini diperuntukkan untuk melakukan survei di suatu wilayah, misal di kota atau di desa pedesaan. Jadi kelompok umur balita, umpamanya di desa A, saya ingin survei status gizi mereka seperti apa, anak-anak kita klik tambah. Kemudian tulis namanya juga boleh, misalnya desa Pakemitan. Kemudian kita masukkan tanggalnya, tanggal kita melakukan pengukuran, misalnya today, hari ini. Nah, untuk klaster ini ditentukan oleh pengambil data. Umpamanya di situ ada 3 desa, berarti desa A klaster 1, desa B klaster 2, dan desa C klaster 3. Jadi kalian yang menentukan. Kemudian kita isi dulu klaster 1. Kemudian untuk tim, misalnya di klaster 1 itu tim 1. Nah, ini tanggal lahirnya sama. Dan untuk umurnya juga ada 1 bulan. Dan untuk namanya juga jangan lupa, umpamanya Nadia. Panjangnya Ulfadiana. Jenis kelamin perempuan. Kemudian diukurnya sambil tidur. Tidak ada odema. Kemudian save. Nah, ini langsung muncul di sini. Kalau mau tambah lagi juga boleh. Misal ada. Nah, di sini kita isi lagi seperti tadi. Terus mau tambah ada ini, misalnya motor juga ada, boleh. Juga boleh ditambahkan alamat lengkap di sini. Bisa ada provinsi. Nanti kalau sudah
tinggal save aja. Dan nanti kalau kita save, ada muncul lagi di sini di bawahnya. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.